Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidayanti. Saya bekerja sebagai pendidik di Sekolah Dasar Negeri Kenanten yang bertepatan di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sebagai pendidik, saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari sekolah ini. Sekolah Dasar Negeri Kenanten memiliki jumlah murid yang begitu banyak, yang berjumlah 173 siswa, yang terbagi menjadi 7 rombel. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar, peduli pada lingkungan. Jadi, tidak hanya dituntut untuk belajar intrakurikuler, tetapi karakter juga harus diperhatikan. Kali ini saya akan membahas tentang P5 yang ada di sekolah saya sebagai bentuk penerapan kurikulum merdeka. Pada P5 yang berbasis proyek, kita dituntut untuk membantu menjadikan siswa kita yang berpribadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Saya akan berbagi praktik baik, proyek penguatan profil Pancasila. Adapun tema kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan judul Berkreasi dengan Sampah Plastik. Proyek ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan sampah di lingkungan dengan inovasi dan kreasi membuat ekobrik yang akan diterapkan menjadi sebuah meja. Proyek ini berfokus pada pembiasaan untuk mengurangi produksi sampah dan dapat mendaur ulang sehingga menjadikan sekolah yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, saya memilih sampah plastik. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu kurangnya kepedulian anak pada sampah, ketidakdisiplinan anak-anak pada waktu membuang sampah tidak pada tempatnya, kurangnya peduli pada lingkungan, pemilahan sampah yang kurang optimal pada anak-anak, meskipun sudah disediakan bak sampah yang terpilah antara sampah organik dan plastik. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangannya dihadapi yaitu memberi pengetahuan pada siswa tentang peduli lingkungan dan sampah. Adapun tahapan dari proyek ini adalah satu, tahap pengenalan, mencari data awal dan pengenalan tentang sampah plastik. Yang kedua adalah tahap kontekstualisasi, mengkontekstualisasi masalah di sekitar lingkungan. Yang ketiga adalah tahap aksi, berkolaborasi mewujudkan aksi nyata terhadap masalah yang terjadi. Berikut adalah dimensi profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen profil belajar Pancasila, akhlak kepada alam. Subelemen profil belajar Pancasila, menjaga lingkungan alam sekitar. Target pencapaian akhir fase, mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat pembiasaan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Dimensi gotong royong, elemen profil belajar Pancasila berkolaborasi, subelemen profil belajar Pancasila kerjasama. Target pencapaian akhir fase menunjukkan ekspresi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Langkah awal yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas, yaitu menyelipkan materi pembelajaran pada anak-anak tentang peduli lingkungan dan sampah, memperlihatkan melalui video secara bersama-sama bagaimana dan apa yang terjadi jika kita tidak punya rasa peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menata kembali tempat sampah agar dapat dijangkau oleh anak-anak dan memberikan penjelasan tentang sampah dan fungsinya. Mengajari anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampahnya.
Pengenalan tentang ekobrik dan langkah membuatnya. Apa itu ekobrik sampah plastik, manfaat dan cara membuatnya? Pengertian ekobrik secara leksikal berasal dari dua kata, yakni eko adalah ramah lingkungan dan brick adalah bata. Jadi, ekobrik artinya bata ramah lingkungan. Ekobrik berwujud botol plastik dengan isian berbagai macam sampah plastik hingga penuh dan padat. Ekobrik berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengelolanya menjadi sesuatu yang berguna yang bisa dipergunakan lagi untuk kepentingan manusia. Cara membuat ekobrik tidak terlalu ribet dan bisa diaplikasikan oleh berbagai kalangan. Berikut alat dan bahan serta cara membuat ekobrik dilansir dari berbagai sumber. Alat dan bahan: 1. Beberapa botol plastik bekas air minum. Usahakan ukuran dan jenisnya seragam atau sama. 2. Berbagai jenis sampah plastik seperti kantong kresek, kemasan makanan. 3. Tongkat kayu diameter 2 cm dengan panjang 40 yang digunakan untuk membantu menumbuk sampah plastik tersebut di dalam botol sehingga menjadi keras. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi sampah sesuai jenisnya. Anak-anak diajak untuk mencari sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Mereka diajak untuk memilah sampah plastik dan sampah organik. Sampah plastik yang sudah dipilih, mereka cuci di tempat cuci tangan atau di kamar mandi supaya tidak menimbulkan bau. Langkah selanjutnya adalah menjemur sampah plastik yang telah dicuci oleh teman-teman mereka tadi. Setelah dijemur sampai kering, akan dikumpulkan kembali, kemudian akan digunting bersama-sama untuk dimasukkan ke dalam botol plastik. Setelah kering, sampah tersebut dipotong-potong menjadi bagian kecil, dimasukkan ke dalam botol air minum yang telah disediakan. Setelah itu, mereka menumbuknya sampai benar-benar padat dan terasa berat. Jadi, mereka membutuhkan waktu yang lama dan sampah plastik yang banyak supaya botol air mineral terlihat penuh dan berat. Setelah dirasa penuh, maka kita sisihkan, kita buat lagi pada botol yang selanjutnya. Setelah anak-anak memasukkan sampah plastik, memotong dan menumbuknya, beberapa siswa yang lainnya sibuk untuk mencari sampah plastik yang akan digunakan sebagai isian dari botol plastik yang lain. Jadi, mereka mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Ada yang bekerja sebagai untuk mencari sampah plastik, ada yang mencuci, ada yang menjemur, dan ada yang menggunting. Mereka lakukan secara berkelompok dan dilakukan secara bergotong royong. Setelah dirasa sudah penuh dan berat, barulah kita sisihkan satu persatu botol air mineral tadi yang sudah terisi penuh. Kemudian kita rangkai menjadi suatu bentuk menggunakan kawat atau lakban. Rencana saya dan anak-anak akan membuat sebuah meja dari ekobrik tersebut. Karena hal ini masih berlangsung, maka saya berharap bisa selesai pada akhir semester 1 dan bisa bermanfaat untuk sekolah. Dampak dari pembelajaran P5 adalah penanaman karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, berkarakter dan berkepribadian yang baik. Hasil refleksi dari kegiatan P5 yang saya lakukan setelah dilaksanakan pembelajaran P5 dengan mengintegrasikan kearifan lokal, kreativitas siswa, maka dampaknya terlihat dari antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan P5. Mereka akhirnya tahu manfaat bekerja sama dengan teman sebayanya. Mereka akhirnya akan mengerti bagaimana cara memanfaatkan, mendaur ulang,
Sampah plastik yang tidak bisa diurai kita manfaatkan menjadi barang yang bernilai.